mana sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek. Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan Parcok, Partai Coklat, dan yang ketiga PJ Kepala Daerah. Kemampuan kader PDIP termasuk ketua umumnya hanya menyalahkan. Kadernya kalah. Salahkan Jokowi, salahkan Polri. Salahkan pemerintah. Salahkan pejabat daerah. Jika benar dan meyakinkan tuduhan itu, kenapa tidak dilaporkan ke Bawaslu? Atau jalur hukum lainnya? Kok koar-koar di media? Belum selesai hasil perhitungan sementara oleh lembaga-lembaga survei. Mereka sudah banyak melemparkan isu kecurangan. Tuding sana-sini. Menurut kalian, sejago apa sih Jokowi bisa atur-atur masyarakat untuk tidak memilih kader yang diusung PDIP? Buktinya, di DKI Jakarta tokoh yang didukung Jokowi kalah jumlah perolehan suara dari kader yang diusung PDIP. Like, komen dan subscribe. Agar banyak subscriber kami. Ditulis oleh Widodo Sihotang. Kala tudingan melayang ba angin kencang yang memukul wajah, kader PDI Perjuangan tampak sibuk berdansa dengan dalih-dalih. Mereka menyebut Jokowi, Polri, pemerintah, hingga pejabat daerah sebagai sosok bayangan yang merintangi langkah mereka. Seakan-akan, mereka adalah korban badai yang dipantik oleh tangan-tangan tak terlihat, sementara layar laporan ke Bawaslu tetap kosong dan membisu. Namun, jika benar tuduhan itu memiliki kaki yang kuat, mengapa mereka hanya memilih bersuara di keramaian media, bukan dalam ruang sidang hukum? Mungkin tudingan itu hanyalah cermin yang dilemparkan ke tanah, memantulkan bayang-bayang ketidakmampuan. Ironisnya, sang mantan gubernur yang sering mereka sebut-sebut, Jokowi, dianggap mampu menggenggam kendali atas pikiran jutaan rakyat untuk berpaling dari kader-kader PDIP. Benarkah sosok itu memiliki kekuatan magis yang menenun pilihan rakyat? Namun, di Jakarta, bukti berbicara sebaliknya. Kandidat yang didukung Jokowi pun tumbang di bawah bayang kemenangan kader PDIP. Dalam keramaian tudingan itu, waktu terus melukis hasil perhitungan, membiarkan fakta berbicara di atas kebisingan. Seperti hujan yang turun perlahan, kebenaran akan merembes dan menghapus debu-debu isu yang terbang di udara. Ketika perhitungan masih berjalan, narasi demi narasi terus dirajut menjadi jaring tuduhan. Kader-kader PDIP menuduh seolah-olah ada angin konspirasi yang meniupkan kekalahan ke arah mereka. Namun, angin ini tak terlihat mengguncang ranting keadilan di Bawaslu, karena laporan resmi tak kunjung disampaikan. Justru, mereka memilih panggung media sebagai medan perang kata-kata, memantulkan citra sebagai korban yang tersudutkan. Jokowi, yang bagai pohon rindang di tengah padang politik, kembali menjadi sasaran tuduhan. Ia digambarkan mampu mengarahkan air sungai pemilih mengalir menjauhi kader PDIP. Tetapi kenyataan di Jakarta justru menunjukkan paradoks, tokoh yang didukungnya kalah jumlah suara dari kandidat PDIP. Jika Jokowi benar dianggap sakti, mengapa kekuatannya tak terlihat di tempat itu? Retorika ini menjadi seperti kabut di pagi hari, terlihat tebal namun mudah menguap di bawah sinar fakta. Masyarakat, yang kerap dianggap hanya daun-daun kecil yang terombang-ambing, ternyata punya akar yang dalam untuk memilih sesuai hati mereka. Kebenaran pada akhirnya adalah hujan yang akan membasahi tanah realitas, menumbuhkan pemahaman dan menghapus noda-noda prasangka. Sementara itu, permainan tudingan tetap menjadi drama yang dimainkan di panggung publik, membiarkan penonton menilai aktor mana yang benar-benar tulus. Namun, permainan ini terus berlanjut, seolah-olah kenyataan adalah bayangan yang bisa dibengkokkan oleh suara-suara nyaring. Tuduhan kecurangan menjadi nyala api yang dilempar ke tengah kerumunan, berharap membakar perhatian publik. Tetapi, api ini seringkali padam sebelum benar-benar menyala, karena tidak ditopang oleh bahan bakar bukti yang kokoh. Sementara itu, masyarakat, yang digambarkan seolah-olah pion dalam permainan catur kekuasaan, membuktikan bahwa mereka bukan sekadar bida yang bisa digerakkan sesuka hati.
Pilihan mereka bukan hasil dari mantra seorang tokoh atau tekanan institusi, melainkan suara nurani yang bergema dalam kotak suara. Mereka memilih berdasarkan pandangan yang tumbuh dari akar pengalaman hidup mereka sendiri, bukan karena dorongan tangan yang tak terlihat. Dan di tengah semua itu, hasil perhitungan tetap berjalan, seperti jam pasir yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Pada akhirnya, fakta akan berbicara lebih keras daripada opini, dan keadilan, bagai air yang mengalir, akan menemukan jalannya sendiri. Yang tersisa hanyalah suara rakyat, yang menjadi hakim terakhir di panggung demokrasi ini. Namun, permainan tudingan ini tak ubahnya angin ribut yang kehilangan arah, menabrak tembok bukti, memantul kembali dengan suara yang semakin kosong. Sementara itu, narasi-narasi yang dilemparkan kader PDIP ke publik seolah menjadi daun-daun kering yang diterbangkan angin, tampak besar dalam gerakannya, tetapi rapuh dan tanpa bobot ketika mendekati tanah fakta. Masyarakat, yang sering diremehkan dalam retorika politisi, menunjukkan bahwa mereka bukan boneka yang bergerak atas kehendak penguasa. Pilihan mereka mencerminkan pikiran yang tajam dan kesadaran kolektif yang menolak dikuasai oleh narasi yang tak berdasar. Apakah mungkin seorang tokoh, bahkan Jokowi, memiliki kuasa sebesar itu untuk mengatur suara rakyat? Sejarah demokrasi kita telah membuktikan bahwa rakyat memilih bukan karena tekanan, melainkan karena harapan. Dan kini, hasil-hasil pilkada perlahan-lahan seperti cahaya pagi yang menembus kabut. Mereka, yang terburu-buru melemparkan tuduhan, harus menghadapi pertanyaan berat. Jika memang kecurangan nyata, mengapa jalan hukum tak ditempuh? Mengapa suara lebih sering dijadikan senjata di media daripada dalam laporan resmi? Waktu akan menjadi hakim paling adil. Ia akan menyaring kebenaran dari kebohongan, seperti angin yang memisahkan biji gandum dari sekam. Pada akhirnya, rakyat akan tetap menjadi pemenang sejati dalam cerita ini, dan demokrasi Indonesia, meski penuh warna-warni drama, akan terus berdiri tegak dengan akar yang semakin kuat. Namun, panggung tudingan itu terus dimainkan, seolah kebenaran adalah boneka yang bisa digerakkan sesuai selera. Tuduhan kecurangan menyebar seperti asap yang berusaha menutupi pemandangan, tetapi masyarakat mulai menyadari bahwa di balik asap itu hanyalah celah yang kosong. Masyarakat kini bertanya, jika semua tudingan itu benar, mengapa mereka memilih berkoar di media daripada melangkah di jalur hukum? Demokrasi tidak pernah menjadi panggung satu aktor. Suara rakyat adalah simfoni yang lahir dari berbagai nada, bukan hasil dari satu konduktor. Jokowi, yang dijadikan kambing hitam, digambarkan seakan memiliki kendali magis yang dapat membelokkan arah pemilih. Namun, bukti di lapangan, seperti di Jakarta, menunjukkan ironi bahwa tokoh yang ia dukung justru kalah dari kandidat PDIP. Apakah ini bukan bukti bahwa masyarakat memilih dengan hati dan akal, bukan atas bisikan atau tekanan? Waktu, seperti air sungai, terus mengalir, membawa hasil perhitungan menuju kebenaran. Mereka yang buru-buru melempar tudingan kini harus bersiap menghadapi fakta, karena pada akhirnya, kebenaran akan berdiri tegak, meski banyak usaha untuk menutupi. Demokrasi Indonesia akan terus berjalan, dan rakyat, bagai pepohonan di hutan yang lebat, tetap kokoh meski badai isu berusaha menggoyahkannya. Pada akhirnya, demokrasi adalah cermin jujur yang memantulkan suara rakyat, bukan sekadar narasi yang dilemparkan di panggung media. Tuduhan dan opini yang tanpa bukti akan memudar seperti bayang-bayang di bawah sinar kebenaran. Jika kecurangan benar terjadi, maka jalur hukum adalah arena terbaik untuk mencari keadilan, bukan sekadar koar-koar di media yang berpotensi menyesatkan opini publik. Rakyat Indonesia, dengan kedewasaan politik yang semakin matang, telah membuktikan bahwa pilihan mereka tidak mudah diatur atau dipengaruhi. Pemilu ini kembali mengingatkan kita bahwa suara rakyat adalah penentu utama, dan siapapun yang mencoba mengaburkan fakta akan ditinggalkan oleh arus sejarah. Demokrasi kita terus maju, dengan rakyat sebagai penjaga utama keadilannya. Sebab, di tangan merekalah masa depan bangsa ini ditentukan. Like, komen dan subscribe. Agar channel ini banyak subscribernya. Ditulis oleh Widodo Sihotang.